Nirmalasari. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak sabar ya, materi apa yang akan dibawakan, mengingat kita kuliah selama ini selalu berdampingan dengan tugas menulis esai atau karya tulis lainnya. Nah, oke, jadi sebelum memulai acara pagi hari ini, mari kita buka dengan doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya, supaya acaranya semakin seru. Oke, untuk teman-teman dari panitia, apa bisa dimulai sekarang atau kita tunggu dulu? Karena sepertinya pesertanya masih belum sesuai yang mendaftar ini ya. Iya, kita tunggu 9.05 mungkin ya, biar lebih banyak yang masuk dulu. Oke, teman-teman yang sudah join mohon ditunggu sebentar ya, karena acara akan dimulai tepat pukul 9.05. Terima kasih. Buat teman-teman yang baru join, boleh di open cam dulu nggak? Supaya kita sama-sama enak di sini ya, bisa interaksi. Karena mungkin kita terbatas sama jarak, jadi lebih enak kalau kita open cam. Oke, sudah jam 9.05. Bisa kita mulai sekarang? Oke, untuk teman-teman, sebelum kita memulai materi, kita warming up dulu lah ya. Di sini ada mini games, yaitu tebak emoji. Nah, aku bakal bacain peraturannya dulu ya. Jadi, teman-teman panitia bisa boleh bantu share screen. Oke, jadi peraturannya yang pertama, silahkan raise hand di tombol Teams
di kanan atas. Nah, sebelum jawab pertanyaan. Dan di sini sistemnya kita cepet-cepetan ya. Nah, hanya orang yang disebut oleh MC yang boleh menjawab. Dan setelah nama orang itu disebut, boleh open mic, kemudian sebutkan jawabannya. Nah, teman-teman di sini boleh banget seaktif mungkin karena di sini kita ada kurang lebih 10 pertanyaan. Untuk nama yang orang yang aktif, panitia boleh bantu catat juga ya. Oke, langsung saja di soal pertama. Oke, clue-nya adalah film Indonesia. Emojinya seperti berikut. Kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak ya? Ayo, ramaikan dong. Boleh raise hand-nya kalau tahu jawabannya. Kira-kira apa ini? Ada yang mikir, terus ada lope-lopenya. Ada apa ini ya kira-kira? Udah ada yang raise hand, Ren. Oh Boleh iya nih ada dijawab. yang rasan. Alicia nih yang pertama kayaknya. Apa kira-kira Alicia? Ada apa dengan cinta? Benar banget. Apa ada apa dengan cinta? Wah, ngikutin banget ya berarti film-film. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, clue-nya masih film Indonesia nih. Nah, apa nih kira-kira? Kayaknya barbar banget ya, ada tembak, ada palu. Ya, Ratih nih, silakan. Kalau nggak salah The Raid, Kak. Waduh, pinter banget. Iya, ini The ikutin film Raid. Indonesia banget nih ya kayaknya. Oke, next. Lanjut, lanjut. Oke, clue-nya masih film Indonesia. Ini gampang banget lah ya. Apa nih, ada kapal-kapalan. Eti, silakan Eti. Eti Marten. Perahu kertas. Pinter banget, perahu kertas. Betul. Oke, Oke, lanjut next. lagi. Clue-nya masih film Indonesia. Apa nih kira-kira nih? Gampang banget ini harusnya ya, teman-teman. Iya. Ratih lagi nih. Waduh, semangat banget sih Ratih ya. Laskar Pelangi, Kak. Benar Pintar, banget. Laskar Pelangi. Oke, kayaknya masih gampang ya, Ce ya. Iya, masih gampang lah ya. Habis ini nih, lanjut nih. Oke, Nama clue-nya nama kota di Indonesia. Waduh, apa nih? Ini Like. kayaknya mencerminkan banget namanya. Waduh, Eti lagi nih. Semangat banget, Eti. Sukabumi. Waduh, Sukabumi. Pinter banget. Oke, lanjut lagi. Masih nama kota di Indonesia. Waduh, Francisca udah angkat tangan. Apa nih? Francisca nih. Francisca atau Kak Tatang nih. Udah open mic juga. Kampung. Iya, Benar, Lampung. benar. Lampu sama eng. Lanjut Oke, lagi. Nama kota di Indonesia lagi, ya, teman-teman. ini gampang banget lah ya. Oke, Angela nih. Duluan kayaknya dia. Surabaya aja. Iya, Surabaya. Kelihatan banget ya. Ya, kelihatan banget ini ikoniknya Surabaya banget. Suro dan Boyo. Lanjut. Masih nama kota di Indonesia. Nah, ini mulai susah nih harusnya Ini ya. mungkin another level. Backdoor, pintu belakang. Oh, Kak Tatang. Kak Tatang, apalagi nih? Iya, betul. Iya, benar banget. Balikpapan. Kreatif-kreatif ya teman-teman kita ini. Lagu Oke, anak kali ini Indonesia. ya lagu anak Indonesia.
Gampang nih harusnya ya. Iya, ini Oke, 100 juta umat. Caroline nih. Nanti udah kebanyakan. Naik-naik ke puncak gunung. Iya, Iya. naik-naik ke puncak gunung. Lagu anak Indonesia lagi. Apa nih kira-kira nih? Wah, Jeremia. Berarti udah terlalu banyak juga nih. Topi saya bundar. Iya, Iya, benar banget. Gampang ya. Lagu anak Indonesia lagi. Indonesia, ini gampang sih. Nih, apa nih? Amalia nih duluan. Cicak-cicak di dinding. Ya, Iya, benar. cicak di dinding. Pinter banget. Lanjutnya nih. Oke, ini kayaknya yang terakhir deh ya. Lagu anak Indonesia. Francisca Angelina. Apa nih kira-kira nih? Apakah ini? Atau Karisma nih, Karisma Nirmalasari. Abang tukang bakso. Iya, Iya, betul. betul banget. Oke, ini pertanyaan terakhir ya? Oh, ini. Masih ada lagi. Oke. Apa nih, teman-teman? Ada keyboardnya. Ini, Keyboardnya kehujanan. iya. Oke, Karisma Nirmalasari. Tik 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 bunyi hujan. Iya, Benar. tik-tik bunyi hujan. Oke, terakhir nih kayaknya ya, Kak ya. Iya, mungkin ini yang Apa nih? terakhir ya. Apa nih, berotot gitu orangnya. Amalia. Yang aku anak sehat. Aku anak sehat. Itu judulnya. Iya bukan? Iya, benar kok. Iya, betul. Saya anak sehat. Oh, aku anak sehat. Oke. Oh, masih ada lagi nih. Terakhir nih kayaknya ya. Apa nih, teman-teman nih? Ratih nih, Ratih. Aduh, semangat banget sih Ratih. Are you sleeping? Are you sleeping? Betulkah? Are you sleeping? Bukan. Lagu Bukan. anak Indonesia. Mungkin bahasa Indonesianya mungkin ya, mirip-mirip itu. Apakah kamu tidur? Dulu sekali aku guys. Masih pagi ya, masih pusing nih. Nina Ayo. Bobo. Nina Bobo. Bukan. Ini ada gambar Jambreker, ada emoticon tidur, terus ini ada emoticon apa ini ya, tanda panah ke atas. Apa nih, biasanya kita kan kalau mau sekolah kan, ngapain dulu? Ngapain dulu guys, kalau mau ke sekolah? Zaman dulu. Ada yang bisa nebak? Pak Daniel Ginting, boleh Pak, Boleh, Pak, silakan. coba. Bangun tidur terus mandi. Iya, Ya, betul banget. Sebelum ke sekolah kan bangun dulu ya, harus bangun dulu. Iya, sebelum ngapa-ngapain bangun dulu. Oke, selesai. Tim selesai. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Ya, kita harus mengasah kreativitas dulu ya pagi-pagi. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi academic essay yang akan dibawakan oleh Ibu Yohana Nirmalasari. Untuk Ibu Yohana, waktu dan tempat saya berikan. Mohon maaf Bu, masih ke mute. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Panitia. Oke,
Bangun tidur, tidur lagi. Itu lagunya bukan yang anak kecil ya kalau yang itu ya. Saya pikir yang bangun tidur, tidur lagi. Itu oke. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman panitia dan peserta dan Bapak Ibu dosen sekalian. Selamat hari Sabtu ceria bersama saya gitu ya. Jadi bukan karena tadi topiknya tentang film-film Indonesia, kita hari ini bukan hari Sabtu bersama Bapak gitu ya, tapi hari Sabtu bersama Yohana gitu teh gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngapain gitu. Oke, nanti saya minta teman-teman panitia untuk membagi. Mungkin Bu Yohananya masih nge-lag ya. Ini kita share screen dulu aja mungkin ya. Iya, kita bantu share screen dulu. Sambil mengisi waktu sebentar, mungkin aku mau ngasih tahu ya ke teman-teman yang baru datang ini. Mungkin kalian ini ya baru pertama kali dengar tentang ACWC. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ACWC itu emang program barunya FBS. Ini program usulan dari dari dekan kita Pak Daniel Ginting yang bikin ACWC. Jadi ACWC itu kepanjangan dari Academic Creative Writing Center. Jadi kita ini semacam klub yang memang fokusnya itu ke menulis. Nah, tapi yang jadi topik penulisan kita itu bidang akademik sama kreatif. Nah, nanti ACWC ini teman-teman bakal ada beberapa seri, ada beberapa acara di hari-hari berikutnya ini. Nah, mumpung ini acara perdana kita bukanya dengan tema akademik dulu. Nah, makanya kita hari ini temanya itu adalah akademik essay, gitu teman-teman. Berhubung kita ini kan anak-anak kuliahan ya, biasanya selalu dapat ini, tugas-tugas, apalagi kalau anak-anak sasing itu selalu banyak banget tugas-tugas essay, bikin essay banyak gitu. Dan karena itulah kita mau ngasih sedikit materi, kita mau ngajarin kalian tentang gimana sih cara nulis essay yang benar. Soalnya kalau kalian bisa nulis essay yang benar, kan nilai kalian juga otomatis bakal lebih bagus ya kan. Dan nggak cuma itu, sebenarnya nulis essay akademik itu juga banyak banget benefitnya. Nah, nanti sama Bu Yohana bakal dijelasin lebih dalam lagi. Nah, selain akademik, teman-teman, ACWC ini juga membahas soal kreativitas. Jadi nanti di hari-hari selanjutnya, ini agak spoiler dikit ya. Jadi nanti kita bakal bahas sesuatu yang banyak kreativitasnya juga. Misalnya nanti kalau menulis fiksi atau menulis content writing dan sebagainya. Content writing kan sekarang lagi booming banget ya. Nah, tentunya anak macu nggak mau ketinggalan dong. Nah, karena itu kita bakal kasih banyak banget konten-konten yang menarik. Kita bakal bikin ACWC ini semenarik mungkin supaya anak-anak macung itu nggak cuma kreatif tapi juga bisa kreatif dan juga bisa berpikir secara akademis gitu teman-teman. Nah jadi kita nanti di hari-hari ke depan bakal ada beberapa pertemuan lagi, bakal ada workshop lagi kayak gini dan semoga kalian bisa mengikuti terus ya. Ini Boyahana udah kembali nih. Oke, boleh dilanjut Bu Yana.
nama saya kayaknya ya. Jadi nggak tahu tiba-tiba ngelos gitu. Jadi saya harus paketan mendadak. Oke, tadi saya sampai mana ya? Ya teman-teman, saya menggunakan handphone ini, jadi semoga tetap bisa sampaikan dengan baik ya. Jadi materi kita hari ini memang tentang penulisan esai. Nah sebenarnya kita perlu tahu dulu, apakah esai itu sama ataukah berbeda dengan artikel. Nah kita akan lihat, hari ini kita akan sama-sama belajar. Oke. Berikutnya, ya, kira-kira gambar ini menunjukkan apa teman-teman? Ada yang mau berpendapat kenapa ada cermin, lalu ada kepala gitu ya, setengah kepala, ada juga nggak tahu buku gitu. Kira-kira ada yang berpendapat nggak teman-teman? Entah apa yang terjadi di sini? Ada, silakan. Boleh raise hand dan mengaktifkan suaranya. Ada apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa menebak? Coba gambar lagi ini. Ada? Apa? Dwi ya ini ya? Iya, Bu. Brainstorming mungkin, Bu. Brainstorming, oke, bagus brainstorming. Ada lagi mungkin jawaban teman-teman yang lain? Kira-kira apa sih ini dan apa hubungannya dengan esai atau artikel? Ada pendapat yang lain? Bagaimana kalau refleksi pemikiran kita, Bu? Oke, bagus. Ini jawaban siapa tadi ya? Data. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, antara brainstorming dengan refleksi gitu ya, bukan, atau representasi dari pikiran betul. Jadi, kenapa sih kita harus menulis? Kenapa esai itu penting? Kenapa artikel itu penting? Karena cerminan dari setiap pikiran kita atau representasi dari hasil pemikiran kita adalah tulisan. Ketika seseorang menulis, maka itu adalah cerminan dari apa yang sedang dipikirkan. Nah, apa yang dipikirkan itu ya sangat kompleks gitu. Kalau ada di buku itu entah tentang kondisi sosial atau tentang apa yang terjadi sekarang atau tentang dunia atau tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Semua itu merupakan representasi dari hasil pikiran. Nah, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah tahu bahwa, oh ternyata tulisan itu representasi ya, semua orang tahu bahwa tulisan itu merupakan hasil representasi dari hasil cipta pikiran gitu ya. Baru kita akan lanjut ke tentang apa sih artikel itu atau apa sih esai itu. Baik. Nah, berikutnya ada sebuah kalimat gitu ya, yang saya kutip dari Bapak Pramudia Anantatur, jadi mahasiswa Sasing pasti tahu siapa beliau. Nah, beliau berbicara bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi memang sepandai-pandainya orang, tapi kalau tidak ada tulisannya, itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang pandai. Kenapa? Karena orang yang pandai, kalau kita belajar dari teori belajar gitu ya, dari taksonomi Bloom's itu, kita bisa tahu bahwa orang yang lebih banyak mengajarkan ke orang lain, dia akan semakin pandai, itu akan semakin mengasah kognitifnya. Nah, sama seperti orang yang menulis, dia bisa memberikan informasi kepada orang lain. Itu artinya dia membelajarkan sesuatu kepada orang lain. Sehingga hasil belajarnya tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah hilang dalam sekejap, tapi juga akan tersalurkan ke orang yang lain. Nah, sama seperti ketika kita di TK, mulai dari kita belajar sejak kecil, apa yang sudah diajarkan oleh orang tua, apa yang sudah kita dapat dari guru, secara tidak langsung akan kita ajarkan juga ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, memang dari tulisan itulah kita bisa tahu bahwa informasi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain.
Maka Pramudia menyebut bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi setiap tulisan Anda itu tidak akan pernah musnah gitu ya. Mungkin kita bisa meninggal, tapi tulisan kita tidak pernah meninggal karena itu bisa dibuka kapanpun, kita bisa dibaca kapanpun, di mana saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampai sini kita tahu bahwa tulisan itu penting loh. Tulisan itu sesuatu yang bisa disimpan untuk memori, untuk informasi bagi orang lain yang pastinya akan bermanfaat. Nah, oke, next. Sekarang kita akan tahu gitu, lantas sebenarnya apakah sama antara esai dengan artikel? Ada yang menyebutnya sama, ada yang menyebutnya berbeda. Kenapa? Karena menurut orang artikel itu sesuatu yang fakta, bersikap fakta. Sedangkan esai itu hanya berupa opini. Tapi menurut saya, esai adalah bagian dari artikel. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang artikel, sebenarnya artikel itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama artikel ilmiah, yang kedua artikel populer. Sebagai artikel ilmiah, ya hasil dari penelitian. Jadi misalnya ada observasi, ada data di sana, ada hasil pendapat orang lain, ada hasil literatur, atau mungkin hasil wawancara. Nah, itu masuk ke artikel ilmiah. Tetapi kalau misalnya hanya berupa gagasan, opini dari penulis yang entah didukung dengan teori ataupun tidak, maka itu bisa disebut sebagai artikel populer. Nah, buah dari artikel populer ini adalah salah satunya esai gitu. Jadi karena semuanya itu tetap memiliki format yang sama, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Hanya saja kalau di artikel ini kita berbicara soal ada latar belakang, ada metode, ada hasil, ada pembahasan, ada simpulan, nah seperti itu. Tapi kalau kita bergeser ke artikel populer atau esai, itu hanya berbicara soal pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini hanyalah gambaran awal tentang perbedaan antara artikel dengan esai. Gitu ya. Saya berbicara lebih khusus ke artikel ini dengan esai. Karena kalau kita berbicara soal artikel populer atau esai, maka itu lebih banyak atau lebih dominan hasil gagasan dari kita sebagai penulis. Sampai sini semoga jelas ya. Jadi, saya ulangi, ketika kita berbicara soal esai, maka yang paling dominan itu adalah hasil pikiran kita, opini kita. Karena kita tahu kalau misalnya dalam teori belajar bahasa pun setiap orang itu mampu mengekspresikan setiap pikirannya melalui lisan dan tulis. Mereka semuanya pandai, mereka semuanya diciptakan ada yang namanya language acquisition device gitu ya, ada perangkat pembelajaran, perangkat belajar bahasa atau perangkat pemerolehan bahasa. Jadi sebenarnya setiap orang itu sangat pandai dalam berbahasa. Hanya saja apa yang terjadi selama ini, kebanyakan dari kita itu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Kita tahu ada topik gitu ya, kita punya topik, lalu tiba-tiba kita langsung cari itu di internet. Maka itu mematikan memori kita, mematikan apa yang ada di dalam otak kita. Padahal sebenarnya kalau kita punya topik, satu topik, lalu kita berusaha menulis tentang topik itu, maka itu akan keluar pikiran kita. Tapi kalau sudah ditutup dulu dengan informasi dari orang lain, maka pemikiran kita hanya mengikuti pikiran mereka. Nah, itu yang salah. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya. Kita bagaimana caranya supaya kita bisa menulis secara gamblang, menggunakan pikiran kita sendiri, menggunakan argumen kita sendiri. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya, jadi esai merupakan berikutnya. Nah, esai merupakan aktivitas atau merupakan teks gitu ya, yang memberikan sesuatu, entah pencerahan, gugatan, informasi baru, atau bahkan meremang-remang. Namanya meremang-remang itu ya antara iya dan tidak gitu ya, karena sebuah esai itu bisa saja simpulannya itu disimpulkan oleh pembaca sendiri dan mencairkan sesuatu yang kadung atau terlanjur dianggap terang, baku, dan padat. Nah, ini menurut Muhyiddin M. Dahlan. Jadi, menurut Bapak Dahlan itu, esai merupakan teks yang memberikan sesuatu. Artinya ada apa di situ? Ada informasi, atau mungkin ada hasutan, atau mungkin ada ajakan. Nah, itu juga masuk ke esai. Baik entah pencerahan, gugatan, informasi baru, atau hanya untuk sebagai, oh ya ini sebenarnya benar atau enggak ya. Jadi hanya sebagai remang-remang gitu.
Nah, itu esai. Jadi kalau kita sudah tahu arti esai, berikutnya kita akan baca tentang bagaimana cara menulis esai. Next. Tujuan esai itu fungsinya untuk menginformasikan pada pembaca tentang suatu topik secara ringkas dan menggebrak. Nah, ini saya garis bawah, saya bold gitu ya. Anggap aja sudah saya garis bawah, saya bold gitu. Kalau artikel ilmiah itu sifatnya hanya informatif karena hasil penelitian yang disampaikan atau hasil pengabdian atau hasil dari survei misalnya seperti itu. Tetapi kalau esai itu tidak hanya memberikan informasi yang ringkas, jelas gitu ya, tetapi juga harus bisa menggebrak. Nah, namanya menggebrak itu gimana sih? Ya, bikin kaget gitu. Saya hanya namanya menggebrak, kalau saya hanya memukul meja gitu ya, hanya itu mungkin kalian tidak terlalu kaget, tapi kalau yang saya lempar adalah meja atau kursi, maka itu membuat seorang atau oh gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya ada atau harus ada di dalam esai. Karena ketika seseorang membaca esai, biasanya orang akan jadi terpikir, oh iya ya, kok pikiran saya nggak sampai situ ya. Oh iya ya, ternyata dunia ini sedang dalam masa seperti ini ya. Misalnya seperti itu adalah berarti esai yang berhasil gitu. Karena bisa mengajak pembacanya, bisa menghasut pembacanya, bisa membuat pembacanya itu punya pikiran dari sudut pandang yang lain seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, esai yang baik itu, ini masih terkait esai bagaimana sesuatu yang baik gitu ya. Esai yang baik itu memberi dan memperkaya pengetahuan pembaca, lalu punya signifikansi atau posisi penting, jadi ya benar-benar penting yang diungkapkan gitu. Lalu ditulis dengan ringkas dan padat, tidak bertele-tele, tidak panjang. Oleh sebab itu biasanya kalau teman-teman lihat, kalau artikel ilmiah mungkin minimal sampai 8 halaman, atau batasnya sampai 20 halaman biasanya. Tapi kalau esai mungkin hanya 3 halaman, 5 halaman, 10 halaman. Nah, seperti itu. Itu sudah sangat banyak kalau 10 halaman itu. Lalu memiliki rujukan konteks dan peristiwa. Nah, di sini kalau ada rujukan konteks dan peristiwa, itu artinya di dalam esai juga harus menimbang atau menambahkan informasi tentang situasi yang sedang ada atau yang sedang hits saat itu. Lalu menampilkan wajah, maksudnya menampilkan wajah itu apa? Menampilkan wajah penulisnya. Artinya gini, karena tadi kita tahu di awal bahwa esai atau tulisan itu merupakan representasi seseorang, representasi pikiran seseorang, hasil brainstorming seseorang, maka disebut menampilkan wajah itu ketika esai ini benar-benar otentik menggunakan bahasa kalian. Karena kalau kita berbicara soal sastra gitu ya, kalau kalian lihat di sastra Indonesia, angkatan Balai Pustaka pasti berbeda dengan misalnya angkatan yang sekarang itu sangat beda. Atau misalnya dari penulis saja, dari Budi Dharma. Oh, beliau suka pakai logika. Jadi ketika sastra-sastranya itu semuanya entah puisi, entah cerpen, entah novel itu membuat pembacanya berpikir logis atau mencoba menebak-nebak ini pikirannya Budi Dharma ini seperti apa ya. Nah, berbeda dengan ketika kita membaca Ahmad Tohari. Karya Ahmad Tohari itu lebih banyak mengondisikan lingkungan. Jadi sampai Ahmad Tohari itu di dalam novelnya, entah di dalam cerpennya, setiap apa yang terjadi di alam itu sangat detail. Entah suara daun, atau misalnya gemericik airnya, atau mungkin ada hewan yang sedang berhubungan, misalnya seperti itu digambarkan sangat detail. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa disebut sebagai wajah dari penulis. Jadi masing-masing orang itu punya karakteristik masing-masing. Misalnya, ketika saya menulis, pasti bahasanya berbeda dengan bahasa dari Pak Wawan, dari Pak Daniel, atau dari misalnya sastrawan, atau mungkin para kritikus sastra yang lain. Itu pasti berbeda, karena masing-masing tulisan itu merepresentasikan pikiran kalian. Oleh sebab itu, saya seringkali tahu gitu ketika, oh ini hasilnya internet, oh ini ambil dari Wikipedia, oh ini, itu tampak sekali gitu bahasa kalian. Nah, yang keenam adalah bercerita. Nah, kenapa sih di esai itu ada juga konsep bercerita? Karena esai itu lebih bersifat semi formal. Kalau misalnya artikel ilmiah kan formal ya, jadi tertata, wajib, maksudnya semuanya terstruktur gitu. Tapi kalau bercerita
ya kita akan mencoba santai, bahasanya santai, tetapi itu tetap memberikan informasi. Seperti itu. Nah, berikutnya, ketika kita sudah tahu tentang esai yang baik, maka sekarang kita bisa berbicara soal unsur esai. Nah, sebenarnya unsur esai itu apa saja sih? Ada yang menyebutnya ini sebagai struktur, tapi saya lebih suka menyebut 3 hal ini sebagai unsur. Kenapa? Karena kalau yang namanya unsur itu, ketika ada sesuatu yang hilang, dia akan tidak menjadi utuh gitu. Nah, sama. Ketika 3 unsur ini bergabung, maka itu menjadi sebuah satu kesatuan esai yang sangat kompleks. Dimulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau kita berbicara soal pendahuluan, yaitu berbicara soal paragraf yang pertama pastinya ya. Nah, di dalam situ biasanya akan ada tesis atau kalimat inti yang mengandung proposisi. Ada juga transisinya. Nah, bisa saja dimulai dengan memberikan transisi. Misalnya, belakangan ini, gitu ya, belakangan ini kita seringkali tahu tentang ini. Nah, itu berarti transisi, ada perpindahan dari yang kemarin dengan yang sekarang. Atau mungkin tesis, berarti kalimat utamanya atau kalimat yang mengandung proposisi. Misalnya, dilematik seorang pemuda di era milenial adalah bla 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 bla. Nah, itu disebut sebagai kalimat tesis. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan berbicara soal isi. Kalau kita berbicara soal isi, itu ya pasti poin utamanya, intinya, baik dalam hal caranya melalui pengenalan, atau dengan memberikan contoh, atau mungkin paparan, atau simpulan dari tesis ataupun transisi. Nah, di sini kita masuk ke isi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang namanya penutup ya bisa saja itu simpulan. Entah simpulannya menghasut atau mengulang lagi dari tesis. Sehingga biasanya di penutup ini, dari setelah membaca penutup, maka pembaca itu akan semakin tahu, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata ini yang harus saya lakukan. Atau oh ini ternyata yang baik untuk diikuti atau yang tidak baik untuk diikuti, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu tentang unsur esai, baru kita akan mulai dari cara menulisnya, ya. Berikutnya, tipsnya dulu untuk menulis esai, yang pertama adalah brainstorming. Yang kedua, riset. Yang ketiga, buat kerangka dan menulis. Nah, yang namanya brainstorming ya, kita akan cari ide sebanyak-banyaknya. Melalui apa? Ya melalui membaca, melalui melakukan kajian literatur. Lalu kalau dengan yang kedua, tahapan yang kedua bedanya apa, Bu? Karena kan riset itu bisa masuk juga dengan brainstorming. Iya, jawabannya iya. Gitu ya. Tetapi ketika kita sudah melakukan riset, itu artinya sudah sangat sesuai dengan topik dan sudah disesuaikan dengan kondisinya. Entah risetnya dengan kondisi yang ada, atau mungkin dengan hasil penelitian orang lain, atau mungkin berdasarkan hasil wawancara. Nah, itu bisa masuk ke riset. Sedangkan di brainstorming tadi kita hanya sampai di ide-ide. Dicari ide atau cari informasi dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu baru kita membuat kerangkanya. Kenapa sih? Menurut penulis, bukan, menurut saya, membuat kerangka adalah sesuatu yang rumit. Gitu ya. Entah barangkali beberapa kali dari kalian sepakat bahwa kerangka itu rumit atau bisa dikatakan sebagai kerja 2 kali. Tetapi sebenarnya kerangka ini sangat membantu kalian supaya kalian bisa fokus ke apa yang kalian tulis. Ketika kerangkanya ada 5, itu akan menolong kalian untuk mengembangkan menjadi berapa teks sih, atau berbicara soal apa saja sih. Gitu. Walaupun kebanyakan orang atau kebanyakan penulis, mereka langsung menulis. Tetapi bisa saja itu akan menimbulkan yang namanya redundan atau pengulangan informasi. Nah, ini yang sebaiknya dihilangkan ketika kita tidak menggunakan kerangka. Tapi kalau kita sudah menggunakan kerangka, itu pasti menjadi jaminan bahwa tidak akan ada pengulangan informasi atau redundan lagi. Nah, seperti itu. Barulah kita mulai menulis secara kompleks. Nah, itu tipsnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita akan memulai dengan menentukan arena permainan. Nah, kita akan bermain ya. Arena permainan itu maksudnya seperti apa sih?
Kalau di dalam tulisan, arena permainan itu disebut sebagai topik. Misalnya, yang namanya topik itu ya kepalanya gitu ya. Kalau kita kepalanya ini tentang generasi new normal, maka akarnya atau maka di bawahnya, batang-batangnya gitu ya, itu juga berbicara soal generasi new normal. Nah, kalau kita sudah punya arenanya, sudah punya topiknya, sudah menentukan topiknya, maka kita bisa menentukan tesisnya atau kalimat topik yang mengandung proposisi atau informasi utama dalam sebuah teks. Nah, ketika tesis ini ditulis, maka itulah langkah awal ketika kalian akan menulis sebuah esai. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menulis tesis? Berikutnya. Apa yang harus kalian lakukan? Sudah saya sampaikan, ada brainstorming, ada riset, ada rangka, dan ada menulis. Tetapi ada sisi lain yang harus kita lakukan sebelum kita menulis tesis. Kita harus tahu dulu material datanya apa, sumbernya tentang apa. Artinya kita mau berbicara apa, berarti itu tadi tentang topik. Baru tentang kerangkanya, lalu keunikan perspektifnya atau sudut pandang. Kemudian ada bahasa, dan yang terakhir ada baca dan baca. Itu artinya ternyata sebelum kita menulis tesis pun itu kita benar-benar memastikan gitu ya. Karena kalau tadi ada 4 hal tadi itu adalah cakupan umumnya. Cakupan umum sebelum kita menulis esai. Tetapi sebelum kita menulis tesis pun itu ternyata ada yang harus dilakukan. Mulai dari apa? Kita cari sumbernya dulu. Kita buat kerangkanya kalimat kita itu seperti apa. Lalu sudut pandangnya mau yang menggunakan apa? Apakah kita pakai sudut pandang dengan pakai kacamata kuda gitu ya? Artinya kita tidak melihat dari sisi yang lain. Apakah kita pakai kacamata Tuhan? Yang artinya kita bisa melihat dari sisi manapun. Nah, seperti itu bergantung dengan penulis. Lalu bahasanya bagaimana? Kemudian baca dan baca barulah kita bisa menulis tesis. Nah, berikutnya. Kalau sejauh ini ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya dulu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah kalimat tesis kita buat dulu, baru ditambahkan dengan kalimat pembuka penjelas tesis, lalu kalimat yang menjelaskan topik yang biasanya bisa terjawab dengan adanya pertanyaan adik simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu adanya pernyataan atau argumen penulis. Didukung dengan data, simpulan, dan judul. Kita akan mulai dari yang pertama. Berikutnya. Nah, ini dia, kalimat tesis. Tesis itu inti, atau seperti tadi, yang mengandung proposisi, gitu. Kalimat yang mengandung proposisi atau informasi utama yang akan disampaikan kepada pembaca. Kalimat tesis ini harus menggunakan kalimat yang kompleks, atau bukan kalimat kompleks, kalimat lengkap. Yang pastinya kalau di dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris, kalau misalnya dalam bahasa Inggris, pasti sebuah kalimat itu bisa berdiri ketika ada subjek dan verb. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat lengkap itu ya ada subjek, verb, dan objek atau pelengkap. Nah, di kalimat yang pertama, gaya hidup generasi milenial mulai berpengaruh terhadap pengamalan Pancasila sila keempat. Ini adalah kalimat tesis. Kenapa? Karena ini sudah punya inti. Intinya apa? Oh, berarti paragraf berikutnya akan berbicara soal pengaruh dari generasi milenial. Terhadap apa? Ya, terhadap pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, ini sudah jelas. Jadi ketika pembaca membaca di awal, oh judulnya ini, lalu di kalimat yang pertama, gaya hidup generasi milenial. Oh, berarti itu akan menolong pikiran pembaca untuk menghubungkan dengan informasi yang lain. Karena kita tahu ya, kalau pergerakan otak itu sangat cepat. Gitu. Apa yang kita tangkap pertama itu akan langsung disalurkan ke perangkat otak yang lain. Nah, ini disebut kalimat tesis. Tetapi berbeda, coba dilihat dari yang kedua, pencanangan pentingnya pendidikan anti korupsi yang mulai sosialisasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Teknologi. Nah, kira-kira teman-teman, ada nggak yang tahu kira-kira bedanya apa ya dengan kalimat yang pertama?
Silakan. Ada yang berpendapat, teman-teman? Ini banyak loh ini, ada 60 orang lebih loh ini loh. Jangan biarkan saya berbicara sendiri, teman-teman. Help me, help me. Kayaknya isinya cuma subjek ya, Bu ya? Jadi tadi suara siapa ya? Iren. Oh, panitia nih nggak boleh loh, nggak boleh Oh jawab. iya. Kenapa ini? Kebelet, Bu. Kebelet pengen jawab soalnya. Kan kalimatnya? Apa kalimatnya? Cuma subjek doang ya, Bu ya? Di sana, di lobby tadi. Oh, di lobby tadi. Handphone aja bisa komunikasi. Ini. Ren? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa Iren menyebutnya hanya subjek? Oh, ya maaf, Bu. Mungkin karena nggak ada ini ya, Bu, kayak nggak ada predikatnya. Saya nggak melihat ada predikatnya di sini. Jadi kayak cuma subjek aja. Jadi perencanaan pentingnya bla 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 sampai perguruan tinggi itu kayaknya cuma subjek aja gitu, Bu. Oke, terima kasih Ren. Ya, jawabannya benar. Jadi walaupun kalimat panjang, ternyata itu bukan kalimat karena masih terdiri dari subjek. Kita taunya dari mana? Dari kata yang di situ. Jadi, teman-teman ingat ya, semua kata yang mengikuti, semua kata setelah yang atau semua kata yang mengikuti yang itu masih menjelaskan kata di depan yang. Jadi, mulai dari yang mulai sosialisasikan, yang mulai disosialisasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi itu masih menjelaskan tentang pencanangan pentingnya pendidikan anti korupsi. Nah, ternyata dari sini kita bisa tahu ternyata bahwa kalimatnya pun panjang, itu tidak menjamin bahwa kalimat itu sudah menunjukkan kalimat tesis. Gitu ya. Karena kalau secara tidak sadar gitu, misalnya, pencanangan pentingnya pendidikan anti korupsi yang mulai disosialisasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, itu belum selesai, lalu atau lantas gitu. Kenapa? Nah, jadi ingat-ingat, kata yang itu selalu menjelaskan kata di depannya. Ya, kata setelah yang, di sini yang, kata setelah yang itu pasti menjelaskan kata sebelumnya. Misalnya, kalimatnya panjang. Dia yang berambut panjang, yang memakai batik hijau, yang berdiri di depan layar, yang sedang berbicara kepada peserta ACWC. Itu kan panjang sekali. Tapi belum ada dia, terus kenapa dia gitu kan. Entah dia pingsan, entah dia berdarah-darah, entah dia keringat dingin, kan tidak ada yang tahu karena tidak kompleks kalimatnya. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana ketika kalian menyusun kalimat tesis. Sehingga usahakan kalimat tesis itu karena kalimat yang menunjukkan informasi awal kepada pembaca, usahakan kalimat itu benar-benar lengkap dan informatif. Sesuai dengan topik, sesuai dengan arena bermain kita dalam menulis tadi. Oke ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu tentang kalimat efektif, kita hanya perlu mengingat saja bahwa kalimat itu ya pasti ada subjek, predikat, objek, bahkan ada keterangannya. Ciri-cirinya apa ya? Itu tadi ada apa, siapa yang siapa yang melakukan predikat, atau berupa nomina atau mengenai nomina. Ini hanya pengetahuan umum saja ya. S-nya mengapa, berapa, atau mungkin gimana itu predikat, berupa noun, verb, adjektif, nominalier, atau preposisi misalnya. Lalu sedangkan objeknya pasti di belakang transitif, transitif. Bisa jadi S, berupa nomina atau mengenai nomina. Sedangkan keterangan di belakang intransitif. Nah, ini hanya pengetahuan dasar saja, supaya kalian, oh ya, hanya tahu bahwa kalimat itu perlu ini ya. Gitu. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu tentang kalimat tesis, kita bisa mengembangkan
ke kalimat penjelas yang lain, yang tadi. Ya, jadi memang tahapannya setelah kalimat tesis, kalau misalnya sudah jelas itu tadi, baru kita dukung dengan kalimat penjelas. Nah, ini akan memudahkan kalian dalam menulis. Dan ingat, dalam menulis, jangan dulu melihat internet, teman-teman. Kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa. Karena fungsinya untuk apa sih? Studi literatur atau citasi, itu untuk mendukung argumen Anda. Jadi, konsep dalam esai itu bukan kalian mendukung teori, tapi teorilah yang mendukung kalian. Oke ya, saya ulangi. Dalam penulisan esai, citasi atau rujukan atau kutipan itu tidak perlu kalian dukung gitu karena teori itu sudah jelas. Teorilah yang akan mendukung argumen kalian. Oleh sebab itu, kalian akan mudah dalam menulis kalau kalian tulis dulu apa yang kalian pikirkan. Barulah kita akan mengembangkan mulai dari kalimat tesis, kalimat penjelas, kalimat paparan, dan yang akan berlanjut dengan isi tadi. Kalau kita sudah buat teksnya, maka kita bisa susunkan judul. Konsep judul atau teori judul gitu ya. Judul itu merupakan kunci, sehingga judul itu harus mencakup atau berbicara soal keseluruhan isi. Kemudian judul itu harus relevan. Judul bisa mencerminkan isi artikel yang relevan atau sesuai. Dan yang ketiga adalah provokatif. Yang namanya provokatif yaitu tadi judul harus menghasut atau merangsang pembaca untuk bertindak. Nah, berikutnya. Ketika judul itu memang selanjutnya, judul itu bisa menghasut gitu ya, atau bisa merangsang pembaca untuk bertindak atau untuk membaca, maka judul itu harus dibuat semenarik mungkin, seefektif mungkin, dan sekreatif mungkin. Karena kita berbicara soal artikel populer, esai, bukan artikel ilmiah. Nah, berikutnya. Contoh judulnya. Topiknya adalah kontribusi di masa mendatang. Ini biasanya kalian akan punya topik seperti ini ketika kalian mengajukan beasiswa. Misalnya kalian mengajukan beasiswa PTP, gitu ya. Biasanya topiknya adalah tentang kontribusi kalian setelah lulus, atau mungkin peran kalian nanti setelah mendapat beasiswa, atau mungkin kontribusi kalian di negara orang lain. Misalnya seperti itu adalah contoh-contoh topik dari yang diberikan ketika kalian mengajukan beasiswa. Lalu kalian mengembangkan mengembangkan esai, menulis esai. Nah, dari dua contoh ini, kira-kira menurut kalian mana yang lebih menarik? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Saya pulang nih, bisa udah di sini. Saya tidur nih kalau nggak ada yang jawab. Mana, guys? Nggak ada pesertanya nih, panitia. Kita tutup aja yuk. Pulang deh, saya mau sarapan. Ada teman-teman, kira-kira judulnya mana ya yang lebih menarik atau lebih provokatif? Berdaya cipta menyikapi new normal melalui karikatur, Bu. Ini siapa ya yang jawab ya? Rati Bu yang ngejawab. Oh, Rati. Yang tadi sering jawab gitu ya. Jawab. Iya. SPP. Oke, kenapa Rati pilih yang kedua? Karena kata-katanya menarik untuk dibaca, Bu. Dari bahasanya seperti menyikapi new normal melalui karikatur. Soalnya kan sekarang di masa pandemi lagi sering-seringnya dibahas new normal life gitu kan, Bu, kalau menurut saya. Di lingkungan, ya, biasanya ngomongin new normal kayak gitu, Bu.
Terima kasih, Rati. Mungkin ada Ya, lagi Bu. beberapa yang lain? Ada? Ada teman-teman? Oke. Ya, jadi terima Ada, Bu. kasih jawab. Oh ya, siapa ini? Silakan, silakan. Nggak jadi suaranya. Silakan, siapa tadi? Ada, sebentar saya pindah laptop ya. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Suaranya siapa ya tadi ya? Oh, nggak ada, nggak jadi. Oke. Ya, teman-teman. Sama seperti pendapatnya Ratih tadi. Jadi memang judul yang lebih menarik yang kedua. Kenapa? Ya, kalimatnya tidak seperti membosankan atau tidak bisa ditebak dengan orang. Karena kalau misalnya menjadi orang yang berguna di masa mendatang, ya oke, kalimatnya jelas gitu ya judulnya. Tetapi tidak ada yang menarik gitu, tidak membuat orang penasaran. Ketika tapi judulnya berdaya cipta, menyikapi new normal melalui karikatur. Nah, orang akan berpikir, memang karikatur yang seperti apa ya yang berhubungan dengan new normal gitu. Lalu berdaya ciptanya dari segi yang apa? Apakah itu berupa argumen ataukah itu nanti karikaturnya berisi dengan kritik-kritik? Nah, seperti itu. Itu adalah cara kita supaya orang lain lebih tertarik dengan teks kita, membaca secara lengkap. Dan dalam hal penulisan judul pun, yang pertama itu masih salah. Kenapa? Karena kalau kita ingat dalam penulisan judul, dalam sebuah esai itu ya, atau dalam sebuah artikel, ketika pakai huruf yang besar kecil, maka setiap konjungsi preposisi atau konjungsi kata hubung dengan kata depan itu ditulisnya menggunakan huruf yang kecil. Jadi sebenarnya kata yang itu harus ditulis menggunakan huruf yang kecil. Seperti itu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Silakan. Ada? Belum ada? Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Mana ini? Ya, berikutnya. Saya buat apa namanya? Aduh lupa itu namanya apa. Pokoknya saya buat 2P 2M gitu. Itu cara mempermudah kalian menulis. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pahami dulu. Jadi pahami dulu topiknya tentang apa. Jangan kalian menulis topik yang kalian tidak pahami. Misalnya karena, oh saya sedang ikut lomba gitu ya. Ya nggak apa-apa itu, tapi kalian harus banyak belajar dulu, banyak harus persiapan dulu, itu tadi brainstormingnya. Pahami dulu tentang topiknya, misalnya topiknya tentang generasi milenial, ya berarti kalian harus cari tahu dulu tentang generasi milenial. Jangan sampai topiknya tentang generasi milenial, tapi kalian nggak tahu, emang generasi milenial itu tahun kapan ya, gitu. Nah, itu tidak bisa. Yang kedua adalah proaktif. Proaktifnya bagaimana? Kalian harus bersikap aktif dan mencari materi dan literatur. Jadi, memang seorang penulis itu bisa menulis ketika banyak membaca. Karena konsepnya itu tadi, tulisan itu representasi pikiran ya, sekali lagi. Jadi kalau pikirannya kosong, ya otomatis yang ditulis itu kosong, tidak bisa gitu. Dan bisa saja menulis, tapi ya bahasanya hanya itu saja gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menulis. Menulis apa yang ada di pikiran. Jadi tulis dulu apa yang ada di pikiran dari hasil tadi brainstorming tanpa kalian melihat ya, maksud saya adalah ketika kalian brainstorming, ketika kalian proaktif untuk mencari literatur, itu hanya sebagai bahan bacaan kalian. Tapi jangan sampai itu yang ditulis. Gitu. Jadi, oleh sebab itu saya katakan 2M-nya adalah
menulis apa yang ada di pikiran. Lalu, M yang terakhir adalah menulis dengan menambahkan literatur. Itu artinya menulis dalam tahapan utama atau tahapan pertama itu murni dari pikiran kalian. Baru setelah itu selesai, baru kalian akan mencari literatur untuk menambahkan argumen kalian atau untuk memperkuat argumen kalian. Oke ya? Oke, berikutnya. Ada sebuah kalimat. Most essay answer the question what. Gitu ya. Kebanyakan esai itu menjawab pertanyaan apa. Lalu, good essays answer the question why. Esai yang baik itu ya yang menjawab pertanyaan why gitu. Tapi ada pendapat bahwa the best essays, esai yang terbaik itu yang menjawab pertanyaan how, menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata esai itu lebih dominan ketika kalian menjelaskan sesuatu dengan bagaimana. Entah bagaimana generasi milenial itu membuat sesuatu, berdaya cipta, atau bagaimana peran kalian, itu yang lebih banyak akan membuat esai kalian semakin kuat. Tetapi, menurut saya, berikutnya, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Itu menurut saya. Jadi, kalau sebaik-baiknya artikel kalian, sebaik-baiknya esai kalian, tapi nggak selesai, ya itu sama aja zong gitu ya. Berarti itu nggak baik gitu. Tetapi kalau tulisan yang baik, tulisan kalian itu selesai, benar-benar sampai simpulan, sampai ending, baru itu tulisan yang baik gitu ya. Karena kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri, bahwa pikiran kalian itu wow, kalian itu punya pikiran yang luar biasa. Kalian bisa bereksplorasi dengan apapun, maka bebaskanlah pikiran kalian dalam menulis. Jangan sampai kalian terbatas dalam menulis, tapi bebaskanlah itu dan selesaikan itu. Jadi, langkah awal dan bagaimana menulisnya? Ya, menulis gitu. Duduk, diam, dan menulis. Maka itu akan selesai. Oke ya, jadi semua teori ini itu akan percuma ketika kalian tidak memulai menulis dan menyelesaikannya. Oleh sebab itu, sekarang mari kita mencoba untuk latihan menulis. Next. Nah, ada banyak ada banyak lomba teman-teman, karena Oktober itu adalah bulan bahasa. Jadi, saya menantang kalian semua, 60 peserta gitu ya, totalnya. Masing-masing kalian harus ikut ini. Ini ada satu, silakan di next. Ada lomba satu, terus ada lomba 2, lomba esai nasional dengan topiknya. Ini ada lomba ketiga, apa tadi? Ya, oke. Ada partisipasi mahasiswa dalam, aduh nggak kelihatan saya, jurnalisme pada masa disrupsi media. Terus ada lagi, ini tentang agama. Yang terakhir, ada tentang andai pandemi pergi. Nah, teman-teman, saya menantang 60 lebih ini ya, peserta, untuk kalian mulai menulis esai dan selesaikan gitu. Jangan sampai deadline-nya tanggal 28, batas pengiriman kalian 25 September. Kalian sudah tulis itu sampai 25 September, tapi belum selesai sampai simpulan, lalu waktunya berjalan, matahari terbit tanggal 26. Akhirnya gagal deh, berarti kalian tidak jadi membuat sebuah tulisan yang baik. Oke ya, jadi saya menantang kalian semua untuk membuat sebuah esai ya minimal lah ya, minimal ada 10 gitu, kalian menang gitu kan lumayan, ya kan? Saya senang, Anda pun bangga, gitu. Oke ya, oke next. Nah, itu sejauh ini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang tertarik untuk pengen tahu lebih lanjut nih, kita open sesi tanya jawab di sini. Mungkin bagi teman-teman yang masih sering melakukan kesalahan dalam menulis atau kayak sering kali stuck gitu dalam mencari ide tulisan, bisa ditanyakan ke Bu Yohananya langsung terkait materi tadi. Yuk, boleh teman-teman silahkan raise hand dulu, mungkin nanti kita buka untuk 2 penanya pertama dulu lah ya. Silahkan.
Jangan sungkan buat tanya ya teman-teman, karena habis ini kita juga akan ada sesi workshop. Jadi kalian nggak akan kesulitan nih atau lebih lancar lagi lah ya workshopnya. Mungkin bisa ada dikepoin dulu gitu sekarang. 1-2 orang mungkin boleh tanya dulu. Ada teman-teman, silakan. Ada Patricia Putri Hermawan ini Bu. Silahkan Patricia. Iya, jadi selamat pagi sebelumnya. Saya Patricia. Saya ingin bertanya mengenai kalimat lengkap yang tadi Bu Yana sempat jelaskan. Nah, pada saat kita menulis itu biasanya kan seperti yang tadi salah satu kalimat yang full isinya subjek semua. Nah, biasanya apakah dalam satu paragraf itu semacam mengharuskan kita untuk menulis semuanya lengkap dengan SPO atau mungkin di awal kalimat itu seperti subjek semuanya, kemudian dijelaskan kembali dengan SPO itu tadi, Bu. Terima kasih Patricia pertanyaannya. Iya, pertanyaan ini menarik ya. Jadi, apakah wajib semuanya ada gitu? Sebenarnya kalau kita dalam melihat lagi syarat sebuah teks atau wacana, itu semuanya wajib kalimat lengkap, minimal ada S dan P. Gitu, karena jangan sampai itu hanya subjek, karena itu berarti bukan masuk ke kalimat, jadinya dia akan masuk ke klausa. Nah, itu nantinya tidak menunjukkan, walaupun mungkin ada beberapa kesalahan dari mahasiswa atau dari penulis, mereka skip predikat, jadi hanya subjek saja. Mungkin pembaca yang lain tidak tahu, tetapi bisa saja akhirnya informasi yang mau disampaikan oleh penulis itu tidak sampai, karena itu tadi, karena memunculkan kalimat yang tidak seharusnya. Nah, seperti itu, karena sebaiknya sebuah kalimat itu disusunnya harus saling mendukung. Kalimat yang pertama didukung dengan kalimat kedua. Kalimat kedua bisa diperkuat lagi dengan kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga bisa diperkuat lagi dengan kalimat yang berikutnya, seterusnya, seperti itu. Jadi, satu kesatuan dalam sebuah teks, dalam sebuah paragraf, itu semua kalimatnya sebaiknya memang ada subjek dan predikat, supaya informasinya tersampaikan kepada pembaca. Seperti itu, Patricia. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Boleh teman-teman, 1 orang lagi. Mungkin di sini ada yang lagi mempersiapkan esai atau ada tugas esai dan mengalami kesulitan gitu ya. Nah, bisa ditanyakan mungkin. Mumpung di sini loh. Silakan teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti di sini ada Pak Ginting juga yang mata kuliahnya essay writing gitu ya. Duh, saya sedih kodawuh nih Pak. Kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, ada Bapak Ibu dosen yang lain juga yang bisa membantu kalian dalam memudahkan kalian untuk menulis esai gitu.
mungkin dari saya ini Bu, untuk Oke, memacu boleh. teman-teman yang lain mungkin belum kepikiran gitu ya. Nah, gimana sih Bu kalau langkah-langkah menemukan suatu ide itu supaya dikatakan layak dipakai dan bisa dilanjutkan ke tahap penulisan begitu kan? Karena kadang setelah kita menemukan judul ini kita stuck gitu atau terhambat menulis paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi kehabisan ide mau nulis apa karena judulnya terlalu luas atau kurang luas gitu Bu. Oke, pertanyaannya menarik nih ya. Pertanyaan yang kompleks nih. Jadi gimana sih kalau kita buntu gitu ya istilahnya ya, udah Iya. notok jedok gitu ya. Iya. Udah notok jedok mau nulis apa lagi. Nah, teman-teman, kalau saya biasanya saya lebih suka menulis judulnya di akhir. Nah, itu bergantung dengan kalian kan lebih suka menulis judul di awal atau di akhir. Karena kalau menurut saya yaitu tadi judul mewakili sebuah keseluruhan isi teks gitu ya. Jadi saya selesaikan dulu teksnya baru saya menulis judul. Nah, tetapi kalau misalnya kita buntu karena mungkin topiknya terlalu luas, kita akan buat topik yang lebih ringan. Misalnya, kita ambil contoh ya, kita bisa lihat di pamflet tadi mungkin, supaya ada topiknya. Slide sebelumnya. Nah, misalnya ini, menulis opini atau esai gitu ya, judulnya adalah Andai Pandemi Pergi. Nah, ini kan masih umum ya, gitu, masih umum. Nah, kalau kita buat yang lebih khusus misalnya, kira-kira kita mau buat ide atau buat judulnya seperti apa? Saya tanya ke Fiona lagi nih. Iya, Bu. Kalau opininya masih umum seperti itu, kira-kira kamu mau nulis apa nih? Yang andai pandemi pergi itu ya, Bu? Mungkin ini disempitin lagi ke isu-isu yang ada timbul karena pandemi gitu, Bu. Oke, disempitkan ke isu-isu yang ada. Berarti kalau misalnya topiknya andai pandemi pergi, lalu hubungannya dengan isu-isu yang sekarang gitu maksudnya? Iya. Oke, nah misalnya dari topiknya Fiona tadi ya, topik umumnya adalah andai pandemi pergi dan dikaitkan dengan isu-isu yang sekarang. Nah, berarti kalau kita lihat isu yang sekarang, misalnya ada banyak tentang apa itu namanya? Mural ya, bener ya. Kalau yang di dinding-dinding itu kan, kalau kalian tahu isu-isu yang sekarang ada misalnya, aduh saya lupa. Pokoknya yang dibiarkan rakyat mati itu ya, itulah gitu ya. Pokoknya tentang itu. Nah, itu kan juga isu yang sekarang karena pandemi. Jadi banyak masyarakat yang berpendapat ada aturan tapi rakyat yang lain dibiarkan mati, misalnya seperti itu. Itu isu yang sekarang ada. Oleh sebab itu, berarti opini kalian atau esai kalian nanti adalah tentang setelah pandemi ini berakhir, maka orang bisa bebas berekspresi lagi. Jadi misalnya mural-mural itu tidak ditutup lagi, tetapi mungkin diekspresikan lebih lagi ke mural yang baik, atau mungkin andai pandemi berakhir dan kemudian ada pelatihan misalnya, pelatihan ke orang-orang yang memang pandai dalam hal mural. Jadi ternyata menyikapi isu yang sekarang itu bisa memudahkan atau bisa menjadi jalan keluar yang baru buat orang-orang yang memang kreatif untuk bisa belajar lagi, misalnya seperti itu. Atau mungkin ketika andai pandemi pergi, kita bisa membuat traveling misalnya, bukan. Kita bisa membuat misalnya seperti ini deh, saya buat lagi deh yang lebih sederhana. Misalnya, andai pandemi pergi. Nah, saya akan membuat esai yang mungkinkah orang-orang yang nantinya bergerak dalam membantu selama ini, mereka akan hilang. Jadi, saya akan mengangkat judul, akankah kebaikan pergi juga? Atau mungkinkah sebuah kebaikan bisa pergi? Gitu ya, misalnya judulnya seperti itu. Ternyata di esainya nanti saya akan memunculkan bahwa ternyata ketika pandemi itu banyak orang yang akhirnya punya hati untuk memberi, punya hati untuk menolong orang lain. Seperti apa misalnya orang-orang yang bergerak di catering, mereka akhirnya menyediakan makanan untuk
para isoman-isoman atau para kepala keluarga yang isoman, misalnya seperti itu. Nah, misalnya itu adalah isu yang atau fakta yang dipaparkan di paragraf pertama. Nah, tetapi paragraf yang kedua itu ternyata membandingkan dengan masa sebelum pandemi, ketika banyak orang yang lebih terlantar, ketika banyak orang yang akhirnya mereka mengayakan diri sendiri, membuat kaya diri sendiri, ketika banyak kaum kapitalis yang akhirnya membuat dunia ini semakin greget gitu ya dengan orang-orang yang mungkin minim hartanya. Nah, itu dimunculkan di paragraf yang kedua. Baru paragraf yang ketiga dimunculkanlah inti dari itu tadi. Nah, ketika pandemi berakhir, apakah orang-orang yang baik juga pergi? Apakah akhirnya mereka semua lupa untuk membagikan masker, lupa untuk memberikan makanan, atau akhirnya banyak orang yang tabung oksigen ya untuk dirinya mereka sendiri misalnya. Tidak ada lagi yang bertanya, kabar kamu baik? Atau mungkin gimana, isomannya sudah baik? Artinya hubungan berhenti lagi gitu, tidak lagi dekat. Misalnya ada orang yang update status isoman, otomatis kita sebagai orang akan tanya, kamu kenapa, sakit mulai kapan, atau lu mas pernah negatif ta, lu mbak pernah positif ta, misalnya seperti itu. Sekarang gimana? Itu adalah hubungan kekerabatan yang muncul saat pandemi. Tetapi apakah itu akan berakhir ketika pandemi berlangsung? Nah, itu bisa dimunculkan di paragraf ketiga. Baru nanti di paragraf keempat atau paragraf yang lainnya setelah banyak literatur, itu disimpulkan bahwa pandemi memang boleh pergi, tapi jangan sampai kebaikan ikut pergi. Pandemi musnah, tapi jangan sampai kebaikan musnah. Karena kita orang yang bersosialisasi. Misalnya seperti itu adalah inti dari teksnya gitu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika kita menulis di paragraf 3, itu kita notok jedok, aduh kon, opo iki ditambah opo, apalagi kalau misalnya syarat gini, kan ada syarat dan ketentuan gitu ya. Biasanya syaratnya adalah minimal 500 kata gitu. Aduh kon ya opo iki sik 200 kata rek ya opo sih gitu. Nah, kalian akan langsung generasi yang sekarang akan langsung cari internet, cek gitu. Ini oke, ditambahkan ini. Nah, jangan seperti itu dulu. Karena pikiran kalian butuh waktu, pikiran kalian butuh istirahatkan dulu. Nanti ketika kalian ada senggang, coba menulis lagi, berhenti di mana, dicek lagi. Nah, kalau sudah semua teksnya, oke, berarti sudah benar-benar notok gitu ya, istilahnya buat benar-benar berhenti, baru kalian cari literatur. Misalnya cari literaturnya, kalian klik lah, misalnya dulu kebaikan apa saja yang orang lain lakukan. Ditambahkanlah bukti-bukti itu. Jadi selama tadi kalian hanya menulis berdasarkan pengamatan kalian. Karena melihat di IG Story, oh ternyata banyak komunitas-komunitas yang menyelenggarakan untuk isoman, atau banyak yang membagikan masker gratis misalnya. Itu yang ditulis selama pengamatan, jadi belum berupa fakta ya. Nah, barulah didukung dengan fakta. Kita cari lagi idenya. Kita cari, oh ternyata ada menurut Republika misalnya, menurut argumen ini, atau menurut dari jurnal penelitian tentang penerapan perlakuan 3M atau apapun dengan memberikan pelatihan atau dengan memberikan makanan gitu ya. Itu apakah sudah ada jurnalnya, misalnya ada seperti itu. Baru kita mendukung, kita cek lagi di paragraf kedua, apakah ada tentang teks itu, maka kita cari, oh ternyata ada nih beritanya, baru kita tambahkan. Berdasarkan berita atau berdasarkan informasi yang dilansir dari alamat ini diperoleh hasil bahwa bla 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 bla. Nah, jangan berhenti di situ. Kalau sudah kita menambahkan sitasi atau menambahkan kutipan, kita tambahkan lagi argumen kita. Contohnya seperti apa? Kita akan tulis, berdasarkan informasi tersebut, bisa dilihat bahwa ternyata kebaikan memang masih berlangsung melalui pemberian masker kepada 3.000 orang. Nah, itu memperkuat lagi fakta. Sehingga teks kalian itu benar-benar padat, kuat, dan argumennya itu memang bisa didukung dengan teori gitu. Tetapi ketika itu sudah selesai, ya sudah gitu. Itu menurut saya, Fiona. Jadi intinya, simpulannya, ketika buntu ide yang pertama adalah stop dulu, istirahatkan pikiran kalian, biarkan informasi-informasi itu berjalan liar lagi. Dan yang kedua, silakan brainstorming dengan teori atau fakta atau situasi dan kondisi yang memang sedang terjadi sekarang. Gitu. Semoga terjawab ya, Fiona. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama.
Teman-teman, mungkin next kita akan langsung lanjutkan ke sesi workshop ya. Di sini kalian akan coba brainstorming sendiri ide-ide akademik essay. Ya, dan kalian di sini akan diberikan waktu sekitar 2-3 menit untuk mencari ide topiknya. Atau mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat essay dan masih berandai-andai gitu ya, apa ini judul yang bagus atau judul yang layak gitu. Mungkin kalian udah ada judul esai sebelumnya. Nah, itu boleh juga. Nanti kita akan discuss bareng-bareng di sini. Oke, jadi sambil kita menunggu juga, saya masih mau ngobrol-ngobrol nih Bu sama Bu Yohana. Boleh. Jadi tadi kan disebutkan ya Bu kalau dalam menulis esai itu Bu Yohana lebih suka membuat judul itu di terakhir-terakhir gitu. Nah, berarti saya juga sering menemui gitu mahasiswa yang buat kerangkanya dulu, bahkan bukan kerangka tapi sudah jadi pendahuluan dan isinya sampai kesimpulan baru bingung nih nentuin judulnya apa. Nah, itu apakah sebaiknya kita mencari titik tengahnya sendiri yang bukan dari kesimpulan atau kita ambil dari kesimpulannya, Bu? Oke, terima kasih. Kalau biasanya teorinya gitu ya, teori untuk membuat nulis judul yang mudah itu adalah mengambil satu kata dari pendahuluan, kemudian 2-3 kata dari inti isinya, dan yang terakhir dari simpulannya. Tetapi kalau saya biasanya saya lebih suka merenung dulu gitu. Jadi setelah teks saya jadi, terus ini apa ya yang menarik atau apa ya yang menggugah selera? Karena menggugah selera itu sifatnya subjektif ya. Mungkin menurut saya menggugah selera, tapi menurut kalian belum tentu, gitu kan. Tetapi ya boleh-boleh saja itu kehendak penulis, karena penulis itu bebas, gitu. Sehingga kalau misalnya menurut saya ya judul itu kalian buat seenak kalian, ketika kalian lebih enak. Karena kalau menurut saya kalau membuat di awal itu akan membatasi kalian, gitu. Jadi topiknya misalnya judulnya tentang kebaikan yang akankah berakhir gitu ya. Nah, itu kita kan akhirnya terpacu ke situ terus gitu. Pikiran-pikiran yang liar tadi akhirnya terbatas pada itu tadi. Aduh, apa lagi ya? Nah, menurut saya itu. Tapi kalau teman-teman lebih muda atau lebih terbiasa menulis dengan judul ya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau saya lebih suka teksnya selesai, lalu saya merenungkan. Nah, merenungkan itu bisa berhari-hari, teman-teman. Saya biasanya sampai 2-3 hari itu baru nemu judul gitu. Gitu sih, Fiona. Ayo, nah masih berlanjut dari situ. Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih Bu, Ibu sebagai dosen yang sering temui gitu di mahasiswa dalam menulis esai nih? Oke, kesalahan yang paling dominan ya saya berbicara soal dari segi isi ya. Saya tidak akan berbicara dari segi bahasa karena mungkin ranah kita berbeda. Kalau dari segi isi, yang paling sering adalah plagiasi. Plagiasi, karena saya bisa tahu gitu, bahasanya berbeda teman-teman. Lalu yang kedua, pengulangan informasi. Jadi misalnya di paragraf pertama itu sudah dijelaskan tentang itu tadi, tentang era pandemi yang sedang berlangsung menyebabkan menimbulkan banyak orang yang lebih proaktif misalnya seperti itu ya. Nah, di paragraf ketiga itu ada pengulangan lagi tanpa ada pengubahan. Artinya ya informasi yang sama disampaikan lagi. Kemudian nanti di paragraf simpulan informasi yang sama disampaikan lagi juga. Jadi bukan pengulangan kalimat yang memang ditujukan untuk simpulan ya, kan beda. Tetapi itu memang pengulangan informasi. Jadi sebenarnya informasi yang tidak penting dimunculkan lagi. Berbeda kalau misalnya di simpulan tadi kita belajar bahwa kalimat tesis itu boleh diulangi. Karena itu untuk mempertegas inti dari informasi kalian. Nah, tetapi kadang mahasiswa itu mengulang informasi yang tidak penting gitu. Itu berkali-kali. Nah, hal itu kenapa sih bisa terjadi? Karena kalimat paragraf yang dibuat itu paragraf sambungan. Oke ya, jadi mungkin Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa tahu seperti itu. Jadi tulisan mahasiswa semakin banyak melihat tulisan gitu ya, saya semakin tahu bedanya, aduh ini Google, ini Google, ini Wikipedia, ini laman itu kelihatan karena menyambungnya itu kelihatan sekali gitu. Oke, paragraf pertama, akhir-akhir ini biasanya gitu ya, mahasiswa gitu.
akhir-akhir ini kita tahu bahwa, karena kan saya biasanya baca tentang Pancasila gitu ya. Akhir ini kita tahu bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi konflik tentang agama. Nah, itu masih kalimatnya sendiri. Kalimat 1, 2. Terus kalimat ketiga sampai yang terakhir itu kalimatnya Google semuanya. Jadi, aduh Tuhan, nah gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa itu gitu. Jadi kalau saya masih sabar, kalau misalnya itu mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, karena kan di mata kuliah bahasa Indonesia juga targetnya menulis artikel. Nah kalau misalnya di revisi pertama gitu ya, saya masih komentar, silakan mengubah kalimatnya sendiri gitu. Lalu mengumpulkan revisi yang kedua gitu kan, karena UASnya gitu, UASnya itu sifatnya revisi-revisi itu. Kalimat revisi yang kedua, udah diubah kalimatnya sendiri. Aduh maaf ya, kalimatnya diubah kalimatnya sendiri, tapi kok ini masih ada Google-nya gitu. Saya komentarilah lagi. Ayo ditulis kutipannya gitu. Karena kalau kita menghindari plagiasi, kita harus tulis sumbernya kan. Silakan tulis rujukannya, tuliskan citasinya. Minggu ketiga gitu ya. Kok sih sama? Langsung saya caps lock tuh huruf besar. Jangan plagiasi. Nah gitu. Kalau saya lagi capek atau lagi aduh anak ini kok nggak ngerti-ngerti ya, plagiator, langsung tak gitu, tanda suruh gitu, supaya nanti dia tanya ke saya, Bu Yana, ini salah saya di mana gitu, nanti saya beritahu, karena pasti nanti saya beritahu. Jadi misalnya kamu pakai bahasa ini, itu pakai bahasa masih pakai bahasa Google, ya kan? Jujur gitu kan? Iya Bu, saya ambil di ini, loh kan, bener kan dari female.com kan, gitu teman-teman. Jadi itu yang kesalahan paling dominan, tapi sebenarnya yaitu tadi loh, kenapa mahasiswa, setelah saya mengamati, kenapa mahasiswa seperti itu? Karena yaitu tadi, begitu ada topik, langsung cari internet. Apa pengertian pandemi misalnya? Gitu aja itu cari di Google gitu. Padahal kalau kita paksa pikiran kita tuh bisa loh. Gitu. Contohnya misalnya ya, saya mencontohkan Fiona deh ya. Misalnya tadi, ketika langsung saya tuding Fiona, coba cari ide tentang itu tadi, andai pandemi berakhir gitu ya. Kamu kan akan mengasah pikiran kamu, akan mengasah otak gitu ya. Tetapi kalau itu tadi misalnya saya tidak bertatap muka langsung seperti ini, pasti Fiona itu coba cari di Google. Andai pandemi berakhir, iya kan? Seperti itu kan? Nah, itulah yang mematikan ide kita. Gitu. Padahal sebenarnya kita itu kalau dipaksa bisa loh, gitu. Gitu, Fiona. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagi peserta ini sudah ada yang menemukan ide topik mungkin. Boleh di-share nggak supaya kita di sini juga bisa discuss bareng biar sama-sama belajar gitu. Silahkan satu orang mungkin yang bersedia jadi volunteer. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lain ini, Fiona juga boleh. Oh ya, boleh sekali. Silahkan. Ya, silahkan Pak Ginting. Terima kasih. Ibu Yohana, selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah berbagi ilmunya, Ibu Yohana. Pagi Bapak. Aduh Pak Daniel ngajarnya essay writing loh. Kita sama di satu kapal, Bu. Ya, terima kasih juga untuk panitia. Ya, khususnya Fiona yang menjadi MC hari ini luar biasa sekali ya. Kok kata-katanya lancar sekali ya. Atau mungkin karena Bapak Ginting ya, diawasi ya Ren ya. Ya, baik. Saya karena koneksi internet kurang bagus, saya off cam. Saya mohon izin Bu Yo dan Fiona. Siap Pak, siap. Ya, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, saya harap kalian juga dalam keadaan sehat semuanya dan semangat. Saya lihat pesertanya Bu Yohana pada hari ini banyak sekali ya, dari awal sampai sekarang terus bertahan. Ini artinya minatnya cukup besar Bu Yana ya. Satu, yang kedua juga karena pembicaranya keren. Jadi saya nyungsep loh Pak nanti Pak. Bertahan. Ya, baik, terima kasih ya, luar biasa. Jadi para mahasiswa sekalian yang berkasih ya, topik kita pada hari ini itu sangat menarik sekali ya, menarik, yaitu
bagaimana kita menulis esai. Tadi Bu Yohana sudah banyak membicarakan apa itu esai. Nah, nanti kalau mau tanya lebih dalam tentang hal itu nanti langsung ke Bu Yohana. Saya ya menggarisbawahi beberapa saja, yaitu sebetulnya begini teman-teman. Kalau kita itu memulai sesuatu yang baru, ya, itu butuh modal, ya. Butuh modal. Yang pertama itu ya adalah niat. Nah, niat itu adalah kemauan untuk memulai sesuatu, oke? Nah, termasuk juga menulis esai ini harus diawali dengan niat yang tentunya akan mendorong kita untuk menulis. Seperti halnya kita akan melakukan sesuatu seperti mengendarai mobil gitu loh. Bagi kita yang belum pernah mengendarai mobil, buat apa mengendarai mobil begitu ya. Nah, khususnya bagi yang masih belum bisa mengendarai mobil ya. Tapi ketika nanti suatu saat biasanya ini cowok ya. Nah, nanti kalau pacarnya cewek minta dianterin naik mobil, sementara yang cowok enggak iso nyetir. Nah, terus kan gimana? Nah, jadi dilihat itu manfaatnya jauh ke depan gitu ya. Wah, sudah bisa nyetir. Mohon maaf, ini saya harus pindah posisi dulu. Nah, jadi itu teman-teman. Kadang-kadang manfaat itu tidak bisa langsung kita lihat ya kan? Kadang harus menunggu beberapa saat dan seterusnya. Yang penting niat dulu. Nah, niat itu biasanya muncul karena ada satu penilaian manfaat. Ya kan? Jadi melihat, oh saya melakukan ini karena ada manfaatnya. Kemudian, teman-teman kalau kita langsung spesifik menulis esai, kalau saya pribadi ya, saya berbicara atas nama pribadi, menulis esai ini manfaatnya jauh lebih besar teman-teman. Yang bagi saya nomor satu ya, adalah untuk melatih kebiasaan kita refleksi. Ya, tadi Bu Yohana sudah panjang lebar menceritakan kepada kita bahwa kita bisa menulis apapun tentang yang kita amati di dalam kehidupan ini begitu ya. Misalkan tadi ada judul disrupsi media, kemudian ada pandemi bila berakhir, itu semua kan pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, itu sebagai bahan untuk kita menulis. Kenapa refleksi? Refleksi itu adalah upaya kita untuk mengevaluasi. Berarti ada sesuatu yang harus diisi di situ. Berarti segala sesuatu itu tidak selalu berjalan sempurna. Karena kesempurnaan itu Tuhan yang punya begitu ya. Selama kita ada di dunia pasti ada hal yang tidak sempurna. Nah, kita wajib mengisinya. Gitu. Jadi ketika kita terbiasa refleksi, berarti kita akan melatih kejernihan hati. Kejernihan hati itu artinya adalah bagaimana kita mampu melihat bahwa ada sesuatu yang salah di situ. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Begitu kan? Jadi melihat sesuatu yang biasa terjadi dengan cara yang tidak biasa, yang cara berbeda. Nah, selain itu teman-teman juga akan berlatih berpikir logis, begitu ya. Misalkan, kalau kita memang memahami perbuatan baik itu harus dilakukan di semua keadaan, gitu kan. Tadi Bu Yo mengatakan, apakah kebaikan itu akan berakhir? Sesuai dengan judul tadi, andai pandemi berakhir. Nah, kalau kita meyakini bahwa secara berpikir logis kebaikan akan dilakukan gitu, di semua keadaan, maka sekalipun pandemi berakhir, kebaikan itu tetap dijalankan. Ini kan suatu silogisme, cara berpikir logis. Nah, kemudian apa lagi manfaat menulis esai itu? Yaitu kita melatih integritas kita. Kalau kita mengatakan ada sesuatu yang salah dari apa yang kita amati, ya itu nanti akan berpulang kepada diri kita juga begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa banyak orang yang tidak melakukan kebaikan setelah pandemi berakhir. Nah, kalau Anda menulis seperti itu, apakah itu juga berlaku buat Anda? Ya berlaku.
Jadi berlaku buat diri kita dan berlaku buat orang lain. Itu ya, modal pertama niat. Modal kedua adalah kita harus punya tabungan. Apa ini Pak Ginting kok pagi-pagi ngomong uang ini? Tabungan apa? Tabungan tentang pengetahuan dan pengertian kita terhadap apa yang kita mau tulis. Ya, misalkan kalau kita tertarik menulis disrupsi media, pandemi, atau bahkan mobile phones, bagaimana kita bisa mungkin menulis kalau kita juga tidak tahu apa itu disrupsi, apa itu pandemi, apa itu mobile phones, lah kita tidak tahu apa artinya. Jadi bagaimana? Ya harus kita tahu dulu dari mana caranya membaca. Jadi dengan semakin banyak membaca, itu akan membentuk pengertian Anda. Sampai kepada satu rumusan yang jelas, nilai-nilai kehidupan. Sebagai contoh tadi. Jadi membagikan kebahagiaan itu berlaku di semua keadaan. Nah ini kan sebuah kesimpulan dari mana? Dari hasil bacaan Anda. Nah, perspektif inilah yang Anda gunakan di dalam menulis esai tadi dengan melihat fenomena-fenomena yang sifatnya spesifik di sekitar kita. Tanpa adanya pengetahuan dan pengertian itu sangat mustahil buat saya. Gitu ya. Dan ini berkali-kali dikatakan oleh Bu Yohana. Oke, jadi saya rasa itu teman-teman kalau soal manfaat akademik secara jangka pendek, Iren tadi mengatakan, teman-teman kalau punya kemampuan ini loh ya, gampang nanti menyelesaikan tugas mata kuliah. Setuju Iren? Gampang untuk melakukan tugas TA. Iya betul Iren. PKL, skripsi dan seterusnya. Tetapi itu jangka pendek, jangka panjangnya, kebiasaan refleksi, kemampuan berpikir logis, melatih integritas adalah modal kalian untuk menjadi warga negara yang baik. Itu intinya. Oh, akhirnya kok saya jadi filosofis ini ya. Ya, saya kira itu saja, Fiona. Terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi diskusinya. Ya, terima kasih Pak Ginting buat tambahannya. Mungkin teman-teman sudah ada yang kepikiran topik nih, boleh satu orang dong volunteer biar bisa kita discuss bareng. Mungkin laporan apapun lah ya, nggak harus esai, mungkin ada yang lagi mempersiapkan laporan PKL-nya atau laporan tesis, boleh juga di-share di sini. Oh ya, teman-teman mau menginfokan bagi peserta nanti di akhir akan ada exit form presensi yang menggunakan email OA. Jadi pastikan kalian sudah login ke email OA kalian ya. Mungkin aku tunjuk aja kali ya. Ini harus siap-siap nih. Oke, mungkin ini Audrey Amanda, boleh share nggak ke kita? Udah ada kepikiran apa gitu? Topik secara luas aja nggak apa-apa. Nanti kita breakdown bareng-bareng gitu. Nah, silahkan Audrey. Ini Audrey-nya di tempat atau enggak ya? Kok ngerespon? Oke, aku pilih lagi deh. Ini, kayaknya tadi aktif menjawab gitu. Dwi Grahito.
Jangan-jangan ditinggal semua ini Fiona. Iya ini. Belum nemu, Kak. Belum nemu. Yang stuck. Stuck ya. Siapa ya? Ini Fahri Aksyal. Boleh share dong? Ini kok tandanya nggak busy ya? Ini lagi ditinggal ini device-nya. Nah, itu ada yang angkat tangan tuh. Oke, boleh. Silakan Doni. Oke. Selamat pagi semuanya. Suaranya kecil. Halo, testing. Oke. Ini yang tadi tentang esai yang buat dikala pandemi berakhir ya. Ya. Saya sebenarnya menemukan satu judul, tapi nggak tahu sih bisa dipakai apa enggak. Kayak misalnya gini, judulnya kayak pemberian vaksin booster dikala COVID di Indonesia mengalami penurunan. Karena bagi saya kayak vaksin booster ini kan sebagai vaksin khusus yang dikasih ke kita untuk menambah antibodi kita. Nah, tapi inti dari pembahasan saya adalah kan Indonesia juga istilahnya penduduknya paling banyak, dan apakah vaksin booster ini bisa diberikan kepada orang-orang dikala kalau misalnya pembelian vaksinnya masih belum merata, seperti itu. Oke, silahkan Bu Yohana. Iya, terima kasih Doni. Jadi ambil dari topik besarnya adalah andai pandemi berakhir tadi ya. Dan Doni menurunkan idenya dengan sebuah judul tentang vaksin booster. Gitu ya, betul ya Doni ya? Ya, betul Bu. Ya, kalau menurut saya sih bisa ya. Jadi itu lebih ke masa yang mendatang ketika andai pandemi berakhir, sedangkan misalnya vaksin yang sekarang memang belum ke semua kalangan, dan apakah booster itu tetap bisa diberikan ataukah booster itu harus hilang, ataukah booster itu nantinya akan bisa dilakukan dan bisa diberikan secara pemerataan, karena kalau kita tahu sekarang boosternya masih sampai di nakes gitu ya. Nah itu boleh, jadi memang karena esai itu berupa pendapat kita, berupa argumen kita, yaitu boleh-boleh saja ditulis Doni, jadi tidak terbatas pada misalnya itu tadi judul kamu benar, kita tidak bicara soal benar atau salah di dalam esai, tapi kita bicara soal selesai atau tidak selesai esai kita gitu. Jadi ketika itu bisa berhasil Doni tulis, berhasil sampai selesai, karena ada niatan tadi seperti kata Pak Ginting, ada niat yang diaktualisasikan menjadi sebuah teks, ya itu boleh-boleh saja, karena kembali lagi kalau kita lihat ke definisi esai itu boleh saja menghasut orang, boleh saja menggebrak pemikiran seseorang bahwa booster itu penting gitu. Nah, kita tambahkan teorinya tentang apa? Teori tentang misalnya vaksin-vaksin yang lain itu selalu ada boosternya karena manfaatnya ini, tujuannya ini. Nah, seperti itu tentang nantinya ketika Doni benar-benar merealisasikan esai dalam topik booster itu tadi, seperti itu Doni. Jadi itu boleh gitu, Vio. Saya mau nambah lagi Bu. Boleh. Misalnya kalau saya sudah menulis, kan menurut sudut pandang saya dan juga Betul. sebagai dengan materi dan juga informasi yang saya kumpulkan, dan saya tidak sengaja menyinggung orang, dan apakah saya akan kena masalah Bu kalau misalnya saya menulis di situ, apalagi kalau misalnya nanti kalau tulisannya saya upload gitu misalnya. Oke, nah ini ya, jadi kalau misalnya menyinggung orang atau menyinggung oknum, kalau menurut saya bukan menyinggung, tapi kalau misalnya mengkritisi itu boleh, tetapi kalau menyinggung usahakan jangan, gitu Doni.
Ya, oke ya. Jadi kalau menyinggung, namanya menyinggung itu kan nyenggol gitu ya, nyenggol sampai ke dalam relung hati gitu ya, membuat tertusuk gitu. Nah itu jangan sampai, tetapi untuk mengkritisi keputusan, mengkritisi bukan sikap, mengkritisi peraturan itu boleh gitu. Tapi kalau sudah menyinggung berarti kita berbicara soal sikapnya atau individualnya. Nah itu tidak baik, Doni. Itu kalau menurut saya ya. Nah, jadi usahakan tetap esai yang kita buat itu tidak menyinggung seseorang, menghindari sara. Nah, itu jangan sampai ada gitu. Tentang asara itu jangan sampai ada. Jadi, untuk mengkritisi, sekali lagi, untuk mengkritik, memberikan saran itu boleh. Tetapi kalau kita berbicara sudah soal karakter, sudah sifat seseorang, sebaiknya itu dihindari karena itu tidak akademis namanya, gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau mungkin teman-teman yang lain boleh berpendapat juga silakan. Ya, bagaimana Doni, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ya, terima kasih. Oke, mungkin karena kita juga terbatas waktu sini, kita akan masuk ke penutupan acara. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan berproses bareng di sini. Juga untuk Bu Yohana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di sini dan juga Pak Ginting yang menambahkan juga supaya semakin lengkap nih. Nah, semoga materi hari ini juga bisa diterapkan sebaik-baiknya dan bermanfaat dalam menghadapi dunia perkuliahan kita ke depannya. Oke, sebelum kita tutup dengan doa, kita ada dokumentasi dulu ya. Teman-teman panitia boleh bantu memberikan aba-aba fotonya. Dan teman-teman di sini yang belum on cam, ayo on cam dulu. Kita foto dulu sebelum diakhiri. Oke, teman-teman panitia sudah siap? Ya, yang screenshot bisa kasih aba-aba ya. Oke, sudah semuanya ya? Ya, 1, 2. Mungkin sekali lagi. 1, 2. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sebelum leave, kita tutup dulu dengan doa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman jangan leave dulu karena peserta sekarang sudah boleh mengisi form presensinya ya. Karena mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengakses kolom chat, jadi kita kasih di PowerPoint ini. Bisa diketikkan dulu dan jangan lupa yang di dalam form itu kalau diminta menulis email, bisa dituliskan email OA. Karena hari ini untuk sertifikatnya akan kita langsung kirimkan ke OA kalian. Nah, mungkin akan masuk ke bagian spam ya atau trash-nya OA, jadi pastikan kalian cek terus. Terima kasih Fiona. Terima kasih Bu Yu. Pak. Terima kasih Pak Ginting. Terima kasih teman-teman panitia semuanya. Sukses ya semuanya yang peserta juga. Saya mau diri dulu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ginting. Oke teman-teman, saya izin live dulu ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Sama-sama, selamat pagi. Terima kasih Bu.
Oh iya teman-teman, ini link exit form-nya ditutup jam 11 ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa isi sekarang bisa di screenshot dulu, nanti isinya sebelum jam 11. Terima kasih. Baik, Kak. Buat teman-teman yang sudah isi form presensi boleh leave. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Makasih. Thank you. Thank you. Oke, Kak.